Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sahabat edukasi kita bisa berjumpa kembali dalam acara Tanya Kesehatan bersama kami tim promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Nah, kali ini kita akan berbincang seputar layanan eksekutif yang ada pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Apa saja sih layanan keunggulannya dan siapa saja yang dapat mengakses layanan tersebut? Baik, bersama saya telah hadir Kepala Instalasi Eksekutif Ibu Neneng Desiana SKM MPH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. kita akan berbincang seputar layanan eksekutif yang ada pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Jadi kalau kita mendengar tentang layanan eksekutif itu identik dengan sepertinya hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses layanan tersebut. Jadi sebenarnya apa sih Bu pengertian dari layanan eksekutif dan siapa saja yang bisa mengakses layanan tersebut? Ya. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu Bu Eka. Saya sangat berterima kasih. Perkenalkan, mungkin sering ya kita komunikasi baik di layanan maupun di tempat-tempat lainnya. Seperti Bu Eka bilang, nama saya Neni Desiana. Biasanya dipanggil Bu Neneng ya. Untuk layanan eksekutif di RSUZA ini seluruhnya memberi layanan, tetapi pintu layanan eksekutif ini adalah seluruh masyarakat Aceh itu boleh mengakses layanan eksekutif. Nah, siapa saja? Apa sih yang menjadi perbedaan antara eksekutif dengan pelayanan yang ada di seluruh pintu-pintu layanan di poliklinik lainnya? Jadi untuk layanan eksekutif mungkin banyak masyarakat yang sudah menggunakan itu dari mulai pintu IGD, kemudian rawat jalan di poliklinik eksekutif, kemudian masuk ke rawat inap. Ada birokrasi yang memang sangat simpel ya, birokrasi sangat simpel dan semua sudah kita arahkan dari berbagai proses layanan baik di IGD, rawat jalan, di poliklinik maupun di rawat inap. Untuk mengenal eksekutif, ini pelayanan yang memang disiapkan oleh pemerintah Aceh di RSUD Dr. Zainal Abidin. Khusus untuk seluruh masyarakat, tidak hanya Aceh, tetapi bisa saja yang dari provinsi lain sedang berkunjung ke Aceh itu bisa juga mengakses layanan. Kemudian dari berbagai perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan fasilitas layanan, kita juga sudah banyak bekerja sama. Jadi pintu eksekutif yaitu pintu layanan yang sifatnya private. Jadi dengan kemudahan-kemudahan juga itu juga banyak ya yang mengakses bagaimana caranya kita nanti masuk ke layanan eksekutif. Demikian. Jadi untuk layanan tersebut kira-kira siapa saja yang dapat mengakses layanan tersebut, Bu? Ya. Tadi Ibu menjelaskan semua rakyat Aceh, tapi kan pasti ada khusus gitu. Sesuai dengan apa ada ketentuan atau syarat-syarat tertentu? Ya, untuk seluruh masyarakat Aceh, kemudian masyarakat Indonesia, ini luas ya, Bu Eka ya. Saat ini yang banyak menggunakan itu yang berbayar. Satu yang berbayar, jadi yang tidak ingin repot, tidak ingin mengantri terlalu lama, kemudian ada akses yang bisa dijangkau secara cepat, itu di pintu eksekutif. Jadi tidak hanya masyarakat yang berbayar saja, perusahaan-perusahaan juga, baik perusahaan di pemerintahan, baik perusahaan di bawah pemerintahan, kemudian perusahaan di BUMN, ini juga sudah menggunakan akses layanan eksekutif. Kita di RSUZA itu membuka seluruh kerjasama, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi layanan ini memang sangat terbuka untuk seluruh masyarakat. Jadi kalau kita ingin mengcombine juga dengan beberapa jaminan, apakah bisa dilayani di poliklinik maupun rawat inap? Jawabannya bisa. Jadi ini yang mungkin ditunggu ya, ditunggu oleh seluruh
masyarakat dengan berbagai penjaminan. Iya. Kan kami berharap dan kami siap melayani untuk seluruh jaminan yang ada di Indonesia. Nah, berarti ada kemudahan di dalam itu bagi peserta BPJS? Sangat. Baik. Iya. Jadi nanti ada birokrasi yang memang khusus kita buka itu untuk yang BPJS tetap katanya harus ada rujukan dari jenjang pertama. Itu persyaratannya. Persyaratan. Untuk persyaratan lain apa ada? Ya, dengan membawa identitas kalau emang yang pasien baru. Untuk yang pengiriman akses dari aplikasi itu sudah bisa kita jangkau, karena memang di tempat layanan eksekutif juga tersedia sistem integrasi antara BPJS dengan rumah sakit, sehingga sistem yang kita gunakan juga melalui sistem terintegrasi dengan yang di rumah sakit. Jadi jangan khawatir, tetap cukup membawa surat rujukan, kemudian identitas berupa KTP atau SIM atau lainnya yang memang dipunyai paspor juga boleh, sehingga ini menjadi data awal yang terbuka sebagai data identitas gitu. Berarti begitu mudah ya Bu ya? Iya. Hanya cukup menyediakan kalau BPJS Kesehatan cukup menyediakan rujukan, bisa langsung mendaftar pada eksekutif. Iya, betul. Baik, sesuai dengan namanya eksekutif, sebenarnya fasilitas apa saja yang tersedia di rumah sakit kita, Ibu? Iya. Kami berharap sama seperti masyarakat berharap, bagaimana ya kalau kita ke RSUZA di eksekutif. Jadi sarana prasarana yang tersedia juga untuk poliklinik eksekutif itu one stop service. Jadi begitu masyarakat yang ingin mengakses layanan eksekutif, kita dapat menjemputnya di lobi. Kemudian nanti sampai di ruang poliklinik itu kami persilahkan untuk istirahat dulu sambil menunggu antrian yang sudah dijadwalkan sesuai dengan janji antara pasien dan dokternya, bagaimana dan apa yang tersedia sebenarnya. Jadi yang di ruang tunggu kita ada menyiapkan welcome drink, pasien boleh mengambil secara mandiri, gratis, tidak ada tidak ada halangan untuk misalnya yang penunggu itu 1 atau 3 orang gitu, itu boleh gitu. Hanya di masa-masa seperti ini kita sangat berharap juga akses untuk yang mengantar itu tidak melebihi dari kapasitas yang memang sudah disampaikan melalui informasi bahwa sangat-sangat terbatas. Jadi sebenarnya tidak ada masalah untuk siapapun datang menemani, tapi karena situasi ini masih situasi yang memang harus kita kendalikan bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Kita berharap ini juga memang bisa berjalan seperti yang pasien inginkan, ketemu dokter tuh cepat. Selesai konsultasi itu juga penyiapan obat, kemudian sampai dengan pembayaran itu di satu pintu, itu di poliklinik eksekutif. Bagaimana dengan sarana yang ada di IGD? Demikian juga itu ada birokrasi, begitu selesai pendaftaran di depan mengatasnamakan layanan eksekutif, ini juga ruangnya terpisah. Ruang terpisah yang sudah disiapkan dengan birokrasi yang terpisah. Kemudian kalau memang ada di zona merah, ini kami juga tidak bisa memindahkan oleh karena ada standar layanan yang memang mengharuskan itu pengawasan ketat. Jadi zona-zona ini untuk layanan eksekutif dia terpisah. Demikian. Sedangkan untuk rawat inap kita ada ruang khusus ruang khusus untuk yang masing-masing kelas, kemudian untuk yang di VIP, kemudian untuk yang VVIP. Sarana yang diharapkan masyarakat sudah terpenuhi, sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan di pelayanan.
mudah-mudahan ke depan kita akan meningkatkan lagi sarana dan prasarana yang diharapkan oleh seluruh masyarakat, baik masyarakat Aceh maupun yang ada di Indonesia, bahwa RSUZA ini memang berstandar internasional, tidak hanya nasional. Gitu. Baik, Ibu tadi sudah menjelaskan bagaimana fasilitas untuk sistem pendaftarannya. Bagaimana? Apakah mereka langsung atau membuat temu janji dulu atau bagaimana, Ibu? Iya, kalau untuk pendaftaran sekarang sistem bisa praktis ya. Iya. Kita punya pendaftaran online. Iya. Kemudian kita juga punya telepon, bisa mengaksesnya melalui telepon di nomor 0812 65 31 0005. Jadi itu bisa ditelepon dulu, baik 1 hari sebelum menginginkan pelayanan. Jadi biasanya misalnya hari ini nih secara langsung ya, bisa juga gitu. Itu jauh lebih mudah. Tapi kalau sehari sebelum pelayanan mau diberikan atau dijanjikan, itu lebih bagus ya? Itu lebih safe lagi. Jadi besok mau ke RSUZA hari ini menelpon, itu silahkan. Nomornya sudah kita sampaikan tadi. Nanti bila perlu mungkin ada flyer ya, mungkin nanti kita akan bagikan atau ada di tempat nanti di etalase-etalase RSUZA, sehingga memudahkan ya, tidak hanya melalui pendaftaran online tetapi juga bisa melalui telepon, atau yang terakhir adalah langsung ke poliklinik nomor 14 di lantai 2, itu langsung mendaftarnya di situ. Langsung mengakses layanan juga di situ. Jadi satu pintu. Jadi tidak lagi kemana-mana, jangan bingung. Kalau tidak tahu di mana posisinya, bisa ditanyakan langsung ke security, nanti security mengarahkan. Jadi sangat mudah. Tidak perlu membawa yang terlalu banyak ya, cukup KTP, kemudian kalau memang sudah pernah, ya mungkin mengingat nomornya saja supaya tidak tumpang tindih nomor, kemudian alamat tempat tinggal yang sudah terdata di RSUZA. Tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana fasilitasnya, untuk keunggulannya dan mutu layanan eksekutif, bagaimana Ibu? Kalau untuk keunggulan, jadi pelayanan kita itu untuk semua ya, penjaminan BPJS, kemudian penjaminan-penjaminan lainnya dari perusahaan atau secara mandiri. Jadi bisa memilih dokter yang pertama. Kalau untuk penjaminan itu kan kadang-kadang ada dibatasi ya, atau sudah ditetapkan dari rumah sakit hari ini siapa, besok siapa. Tapi dengan masuknya adanya pintu eksekutif, ini boleh memilih dokter yang dia suka. Ya, yang diharapkan. Mudah-mudahan hari dan jam yang diinginkan itu bertepatan dengan memang ketersediaan waktu teman sejawat juga, sehingga tidak menunggu terlalu lama. Makanya tadi ada aplikasi, kemudian nomor telepon, dan itu juga memudahkan akses komunikasi. Nah, berikutnya dengan keunggulan one stop service, ini juga masyarakat lebih senang ya menggunakan ini karena tidak perlu berlama-lama untuk mengantri layanan farmasi, kemudian layanan penunjang. Nah, layanan penunjang di kita ini kan memang unggulannya itu radiologi lab ya. Kita sudah menggunakan alat-alat canggih sehingga yang belum ada di fasilitas rumah sakit lainnya itu ada di RSUZA. Sehingga seluruh penjaminan itu akan menggunakan layanan kita itu dengan yang keunggulan tadi gitu. Jadi tidak hanya layanan dokter yang menjadi unggulan. Kenapa layanan dokter menjadi unggulan? Karena seluruh subspesialis dan spesialis itu tersedia di RSUZA, sehingga akses layanannya juga menjadi unggulan. Kemudian bagaimana dengan layanan penunjang? Demikian juga gitu. Jadi tidak hanya lab dan radiologi, layanan-layanan di fasilitas penunjang kesehatan itu juga sudah tersedia di RSUZA. Jadi dengan adanya
ketersediaannya sarana prasarana alat medis yang canggih, Iya. masyarakat yang membutuhkan ini tidak perlu lagi keluar kota. Iya. Nah, kami berharap juga bisa mengoptimalkan penggunaan sehingga kalau memang ada keluhan itu lebih cepat dibandingkan kita harus ke Jakarta, Iya. kita harus ke luar. Ini membutuhkan waktu. Mungkin skala awal dapat menggunakan alat-alat canggih yang ada di RSUD ZA untuk mendeteksi dini apa yang menjadi keluhan awal. Iya. Mudah-mudahan bisa juga teratasi sampai setelah ada hasil penunjang dan tidak perlu lagi keluar kota. Luar biasa. Ini yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Iya. Berarti Ibu, pasien datang, apakah dalam jangka waktu berapa lama, lengkap dengan penunjang, kira-kira berapa jam itu Ibu? Iya. Dia berada di eksekutif? Iya, itu tergantung penggunaan alat-alat canggih. Jadi alat-alat canggih untuk penunjang di radiologi itu paling lama sekitar 3-4 jam ya. Iya. 3-4 jam. Kadang-kadang pasien juga nggak mau bolak-balik. Jadi Iya. begitu ada hasil, kami akan informasikan. Semuanya dilayani di situ? Iya, semua dilayani di situ satu pintu. Ketika pemeriksaan radiologi kemudian lab itu sudah ada, kami akan berkabar kalau pasiennya tidak mau menunggu. Tapi kalau pasiennya masih mau menunggu, itu tetap kita fasilitasi di ruang tunggu di Poliklinik Eksekutif. Baik, istilahnya ini benar-benar layanan pasien duduk manis ya? Betul. Oke. Nah, sedangkan untuk yang layanan alat-alat canggih di bagian ada seperti endoskopi, kemudian layanan eko, layanan USG tiroid, banyak lagi ya. Adalah di bagian kulit juga ada yang canggih. Iya. Kita itu laser. Jadi laser yang kita gunakan juga itu laser canggih. Kemudian ada USG di bagian mata, di THT juga. Jadi hampir semua bagian punya alat-alat penunjang medis yang memang bisa pada saat itu juga setelah pemeriksaan hanya menunggu beberapa waktu saja ini sudah bisa terbaca, sudah bisa hasilnya dibawa pulang. Dan pastinya pasien juga berharap ini selesai. Jadi selesai di satu pintu, selesai sampai dengan diberikan arahan oleh dokter ataupun diberi terapi oleh dokter. Jadi tidak perlu menunggu berjam-jam lamanya untuk hasil yang yang terjangkau ya secara layanan medis ini bisa. Mungkin kecuali yang MRI ya butuh waktu untuk detail lagi dibaca dan itu butuh 3 sampai 4 jam. Berarti jelas perbedaannya antara eksekutif dan reguler ya? Betul. Ya, kalau reguler mungkin jadwalnya terlalu panjang dengan beberapa penjaminan harus gitu. kembali lagi besok untuk mengambil hasil penunjang. Ya. Namun kalau di eksekutif bisa hari yang sama. Dengan hari yang sama, Ya. cukup menunggu hasilnya diantar. Ya, betul. Baik. Masalah harga Ibu. Ya. Ini kan tadi ada yang berbayar untuk BPJS kesehatan itu budget yang harus disediakan oleh pasien itu berapa? Ya. Dan apakah ada paket-paket khusus yang tersedia di layanan eksekutif? Baik. Kalau untuk layanan dengan sistem penjaminan BPJS, kita melihat keluhan ya. Jadi itu ada layanan di IGD, kemudian ada layanan rawat jalan melalui Poliklinik Eksekutif, kemudian ada rawat inap. Semuanya dapat cost sharing. Jadi dengan penggunaan paket BPJS di luar standar BHP, kemudian AMHP, kemudian obat-obatan, itu bisa menggunakan iur biaya. Jadi baik iur biaya melalui pasien sendiri secara mandiri ataupun iur biayanya melalui penanggungan perusahaan. Jadi IGD bisa menggunakan obat-obat yang di luar standar bisa, tapi kita prioritaskan untuk pasien BPJS tetap mengikuti prosedur yang berlaku dan semua teman sejawat juga mengikuti SOP yang sudah kita sepakati melalui BPJS. Sehingga
selisihnya itu pun menjadi selisih yang memang diketahui oleh pasien dan disetujui oleh pasien. Jadi tidak memberatkan peserta di dalam menanggung selisih iur biaya itu. Yang pasti masih bisa terjangkau ya Ibu? Ya betul, karena kita menggunakan tarif pemerintah daerah. Kemudian juga untuk pembelian obat yang menjadi selisih tadi, obat-obat yang tidak masuk di dalam standar BPJS, itu juga terjangkau, sangat terjangkau. Karena kita rumah sakit pemerintah daerah sudah otomatis melihat bagaimana kemampuan masyarakat, itu sudah ditilik, ya, sudah ditilik, kemudian dinilai. Jangan sampai kita melampaui swasta untuk kebijakan-kebijakan harga jual yang sudah disepakati. Nah, untuk perusahaan juga demikian gitu. Jadi kita ada aturan kerjasama yang memang sudah kita sepakati. Bagaimana selisih iur biaya tadi sesuai dengan pemakaian di pelayanan. Gitu. Jadi kita tidak melihat atau memang yang tidak diperlukan itu kita berikan. Nah, itu nggak bisa juga gitu. Jadi semua layanan ini juga menyesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan baik medis maupun non medis. Gitu. Untuk paket kesehatan tadi bagaimana Ibu? Ya, untuk paket-paket kesehatan itu yang ada itu kita selain medical check up ya, ada variasinya cukup banyak. Variasi perusahaan itu banyak permintaan, kemudian banyak level-levelnya, sehingga persiapan paket-paket layanan itu juga selain yang standar sudah ditetapkan oleh rumah sakit, itu juga bisa dipilih. Bisa dipilih, kemudian bisa disampaikan. Kami dari perusahaan atau secara mandiri itu mempunyai budget yang terbatas dengan kebutuhan kebijaksanaan yang diperlukan, sehingga paket-paket ini juga bisa kita sesuaikan dengan layanan pemeriksaan. Jadi tidak harus menggunakan paket yang sudah menjadi kebijakan yang ada di rumah sakit, tetapi juga boleh memilih dan boleh meminta. Kami masih bisa dibicarakan ya? Betul, betul sekali. Jadi kita memang disinilah tidak terkunci ya, artinya standar pemeriksaan ini banyak, sangat luas. Kalau misalnya mahasiswa ini juga banyak level-levelnya. Jadi mahasiswa yang spesifik untuk kedinasan, lain kedinasan, lain pemeriksaannya. Sehingga ini pun yang menjadi diskusi pada saat permintaan layanan untuk medical check up. Jadi berbagai dinas itu beda lagi paketnya. Kemudian penerbangan beda lagi. Mahasiswa kedokteran juga berbeda. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi paket yang kita sudah sediakan juga kadang-kadang sangat minimal ya, sangat minimal, ada juga yang maksimal, sehingga mereka juga puas dengan apa yang kita sampaikan. Jadi ini harapan-harapan kita juga seluruh fasilitas kita itu bisa diakses dengan harga yang minimal, mudah, cepat, tidak berlama-lama menunggu hasil. Pada hari yang pemeriksaan, hasil itu bisa kita sampaikan, ataupun besoknya setelah 1-2 hari selesai pemeriksaan. Kalau jumlah pemeriksaan kesehatannya itu banyak dalam jumlah tim ya, teamwork gitu. Sebenarnya tanpa harus keluar, layanan itu sudah ada di daerah kita sendiri. Betul. Hanya saja mungkin ya banyak yang belum mengakses ya. Kita juga menghimbau kalau memang ada yang diperlukan layanan-layanan canggih itu jangan berlama-lama. Artinya dengan mereka mengenal apa saja sih yang ada di RSUD ZA. Jadi alat-alatnya cukup canggih dan hampir semua bagian itu menyiapkan alat-alat penunjang medis. Jadi kalau ada keluhan, ya kami berharap silakan hubungi dokter ataupun bisa menelpon ke eksekutif untuk menanyakan
apa yang diperlukan sesuai dengan keluhan, sehingga akses ini pun bisa lebih cepat. Masyarakat jangkau lebih cepat diketahui, lebih cepat diobati. Berarti begitu Betul. ada keluhan langsung ditanggapi ya, Ibu Iya. ya. Baik. Tadi juga Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang pada masa pandemi ini berapa orang yang lebih bagus untuk pendampingnya, Ibu ya. Jadi untuk saran lain untuk agar tetap nyaman dan aman berobat di masa pandemi pada layanan eksekutif, apa saja Ibu bisa dijelaskan? Iya, jadi selain tetap ya didampingi maksimal 2 orang ya, maksimal. Kalau bisa 1 orang, kalau tidak bisa ya cukuplah 2 orang dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi dari mulai masuk pintu rumah sakit itu sudah kita sampaikan. Kalau belum siap masuk rumah sakit, kita akan tunggu mereka untuk menggunakan pengaman ya. Pengaman, mungkin pengaman yang pertama adalah yang mengantarkan sehat atau tidak. Sehingga ini pun yang menjadi kawalan kita supaya tidak terpapar hal-hal yang tidak kita harapkan bersama. Jadi kalau yang mengantar sehat, tinggal mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, jadi mencuci tangan itu ada di lobi ya, di lobi kita itu sudah tersedia. Bagaimana ini tetap kita arahkan. Jadi petugas yang menjemput itu mengarahkan. Jadi menggunakan masker itu mutlak. Jadi baik yang pasiennya maupun yang mengantar. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dan pandemi ini segera berakhir. Amin. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Terima kasih Bu Eka. Semoga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik untuk masyarakat Aceh khususnya. Baik sahabat edukasi, ternyata untuk mendapatkan layanan eksekutif pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin sangatlah mudah dan dapat diakses oleh semua orang sesuai dengan ketentuan dan syaratnya. Nah, bagi Anda peserta BPJS, raihlah kemudahan untuk mendapatkan layanan yang terbaik. Cukup hanya membawa surat rujukan, Anda sudah mendapatkan layanan yang terbaik di Zainal Abidin. Dan percayakan masalah kesehatan Anda pada Rumah Sakit Zainal Abidin. Dan terima kasih kepada tim hebat PKRS. Semoga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Saya Cud Eka Putri Ubid mohon diri, dan narasumber kita Ibu Neneng Desiana. Saya juga Neneng Desiana mengundurkan diri. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan akses layanan ini sangat membantu kita dalam kemudahan-kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam edukasi.